你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Jia Xingtian refleks mengucapkan nama Aliansian dan beralih ke Xiao Yan di samping dan tertawa. Nama yang bagus. Kemungkinan posisi Aliansian akan jauh melampaui sekte Mystic Cloud ke depannya. Mudah-mudahan akan ada kursi untuk Kekaisaran Jiama di wilayah barat laut. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum menjawab, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Karena aliansi ini telah dibentuk, kita akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata, sepertinya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalan Jia, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata FAMA. Xiao Yan tersenyum, dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa, Aliansian bukan hanya milikku. Prestasi masa depannya masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat semua berjalan seperti yang dia harapkan. Dia melambaikan tangannya dan pelayan wanita di samping menyajikan anggur yang sudah dituangkan di depan semua orang. Mari kita semua minum untuk Aliansian. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, faksi baru ini akan disebutkan oleh setiap orang dari Kekaisaran. Apakah penggantian ini akan berjalan lebih jauh daripada sekte Mystic Cloud akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius aula itu perlahan menjadi suasana santai. Xiao Yan duduk di kursinya dan mendesah, akhirnya aku menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa memaksa mereka untuk bergabung. Namun kamu ingin membuatnya seperti ini. Ratu Medusa yang diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Dia terlalu malas untuk repot-repot bernalar dengannya. Di dalam hati wanita yang kejam ini, kekuatan adalah yang terbesar. Tidak peduli topik macam apa itu. Pada saat itu, siapapun yang melawan klan Xiao kita akan mengetahuinya. Bahkan jika aula jiwa itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kita lagi, itu tidak lagi semudah dulu. Xiao Ding mengabaikan pertengkaran di antara keduanya saat dia tertawa pelan dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas di aliansian ini? Dewan Penatua dapat memutuskan keinginan ketua aliansi. Ini mungkin akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan baik di masa mendatang. Xiao Li mengerutkan alisnya dan memberikan masukannya. Tenang, aku hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, aku juga akan diam-diam menggunakan beberapa taktik untuk menyebabkan sebagian besar orang di Dewan Penatua kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao dan mereka yang mendukung klan Xiao. Xiao Yan tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya dan berkata, sekarang aliansi telah berhasil dibentuk,
Aku akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk diselesaikan. Aku tidak pandai dalam hal ini. Dasar anak nakal. Xiao Ding menggeleng tak berdaya saat melihat Xiao Yan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. Itu benar. Saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari? Xiao Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya. Klan primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua balai lelang. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat tetapi hanya cukup untuk memurnikan 2 pil obat. Jika kamu gagal, kemungkinan besar mereka perlu menghabiskan waktu 2 bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Hai Bodong berkata bahwa ramuan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak banyak menyimpannya. Xiao Li terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding saat dia segera menjawab. 2 set ya, itu sudah cukup untuk memperbaiki 1 pil. Kamu harus mengirimkan ramuan obat ke kamarku nanti. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. 2 set ramuan itu memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Karena itu, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit mengangguk. Mata mereka melirik ke wajah Medusa di samping setelah mereka berdua menyelesaikan percakapannya. Xiao Ding segera menatap Xiao Li sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan mereka berdua. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Medusa. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak." Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap ditolak saat dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak berharap bahwa dia akan setuju. Aku hanya ingin datang dan membunuh. Sayangnya, semuanya tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Medusa hanya menanggapi dengan lemah saat menerima ucapan terima kasih dari Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan pupilnya yang sedingin es menjadi sedikit lebih lembut saat ini. Xiao Yan, yawan yang kamu berikan padaku sudah lama habis. Sekarang setelah lukamu sembuh total, kamu harus cepat dan memperbaiki lagi untukku. Xian, yang mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat dia melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Xian. Baiklah, aku akan memperbaiki untukmu sebentar lagi. Kamu harus cepat. Aku dapat merasakan bahwa aku sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, aku akan tertidur. Xian merajut alis kecilnya. Sejak dia memblokir serangan itu dari pelindung Wu di Mystic Cloud, dia perlahan mulai merasakan perasaan aneh. Karena itu, dia sangat membutuhkan banyak energi. Xiao Yan dan Medusa kaget saat mendengar ini. Mereka penasaran saat melihat ke arah Xian. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan berkata dengan heran, sepertinya dia akan maju. Xiao Yan merenung sejenak. Xian berada di kelas Do Uang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di akademi dalam saat itu. Menurut pangkat Magical Beast, wajar saja bagi peringkat 5 Magical Beast untuk maju setelah memakan begitu banyak harta karun alam. Kemajuan Magical Beast akan membutuhkan energi yang sangat besar. Karenanya, Magical Beast biasa yang maju pertama-tama akan menemukan berbagai jenis harta karun alam. Namun, gadis ini telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan maju sekarang. Sepertinya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu makhluk seperti apa dia. Nada suara Medusa juga membawa sedikit keterkejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat Magical Beast membutuhkan energi yang begitu besar untuk maju. Biasanya, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat Magical Beast. Namun, seseorang seperti Xian sepertinya membutuhkan begitu banyak sehingga itu sedikit berlebihan. Yakinlah bahwa aku akan membantu mendapatkannya tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini mengikutiku dan keluar dari akademi dalam. Aku tidak bisa membiarkan dia terluka. Jika tidak, aku akan kesulitan untuk menghadap penatua pertama Sukin di masa depan. Xiao Yan mencubit wajah kecil seperti giok lembut Xian.
Dia tidak bisa menahan tawa lembut ketika dia melihat sikap lucunya di mana dia berulang kali mengayunkan wajah untuk menghindari tangannya. Medusa juga kaget saat melihat kelembutan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini. Dia segera berkata dengan samar, "Anak kecil ini sangat dekat denganku. Aku tidak akan setuju bahkan jika kamu membiarkan dia terluka." Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Kesepakatan 1 tahun kita akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Xian terhenti. Wajah cantiknya, yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kelembutan, perlahan berubah menjadi sedingin es. Mata yang dipenuhi pesona menyihir itu melirik Xiaoyan. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa? Atau apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat bersaing denganku?" Xiaoyan tertawa getir dan berkata, "Aku menyadarinya. Namun, ada kesepakatan dan aku tentu tidak akan melanggar kesepakatan. Apalagi dari caramu mengumpulkan ramuan obat dari berbagai tempat, nampaknya kamu juga sangat menantikannya. Jangan bilang kalau aku benar-benar bisa mengabaikannya." Medusa melirik Xiaoyan. Dia segera menarik tangan kecil Xian, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar aula. Hanya ketika dia mencapai ambang pintu dia menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara lemah, "Bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Xian. Jika kamu benar-benar ingin mengolah ramuan obat, tidak perlu repot. Katakan saja padaku dan aku akan menyerangmu. Tentu saja, jangan berpikir bahwa aku telah berubah pikiran. Hanya saja aku ingin memungkinkanmu untuk hidup sedikit lebih lama." Pandangan tertegun muncul di mata Xiaoyan setelah dia mendengar Ratu Medusa mengeluarkan kata-kata ini sebelum meninggalkan aula. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Beberapa waktu kemudian, pembentukan aliansi Yan langsung menimbulkan kehebohan di dalam kekaisaran Jiama seperti yang diprediksi. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dengan aliansi yang telah mengumpulkan 3 klan besar kekaisaran dan asosiasi alkemis. Barisan ini sudah bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan bisa mencapai sesuatu yang bahkan gagal dilakukan oleh sekte Mystic Cloud. Ia bahkan berhasil membentuknya dengan baik dan diam-diam. Xiaoyan mengabaikan segala sesuatu di luar dan tetap berada di kamarnya. Dia bersiap untuk menyempurnakan pil obat yang akan memperpanjang hidup saudara keduanya. Xiaoyan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruangan. Sebuah kuali obat berwarna merah berdiri di depannya. Berbagai bahan obat ditata dengan rapi di atas panggung batu di sampingnya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan. Pil panjang umur hijau tua. Xiaoyan menutup matanya menggumamkan nama pil sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia perhatikan berulang kali berputar di dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk beberapa saat sebelum perlahan membuka matanya. "Aku harus berhasil memperbaiki 1 pil dari 2 set bahan obat ini. Umur kakak kedua tinggal kurang dari 2 bulan. Jika semua bahan obat ini hancur, kemungkinan besar dibutuhkan banyak usaha untuk mencarinya." Xiaoyan mengerutkan kening dan menghembuskan nafas udara sementara tekad muncul di pupil matanya. Bagaimanapun, dia harus berhasil menyempurnakan pil panjang umur hijau tua hari ini. Dia menjentikan jarinya dan Glazed Lotus Core Flame hijau giok muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana itu langsung berubah menjadi api yang ganas. Sementara itu dibakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meski diisolasi oleh kuali obat. Ini menyebabkan suhu di dalam ruangan perlahan naik. Xiaoyan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar mengeluarkan aroma yang kaya dari platform batu mendarat di tangannya. Mata Xiaoyan melirik buah hijau tua yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil panjang umur hijau tua ini. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang buah hijau tua di tangannya sejenak,
Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembaknya ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh nyala api hijau giok. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menaruh perhatian penuh untuk mengendalikan perubahan dalam nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah, api surgawi, baru seperti api inti teratai mengkilap yang terbentuk dari penggabungan dua, api surgawi, bahan obat apapun akan melucuti senjata dan menyerah padanya dalam waktu singkat tidak peduli seberapa keras itu, buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun itu menahan api surgawi, sejenak dengan mengandalkan kekuatan kehidupan yang terkandung di dalamnya, nyala api bersiul saat pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krem perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Nyala api perlahan-lahan menyebabkannya keluar saat jumlah jus putih krem yang mengalir keluar meningkat. Akhirnya, sekelompok cairan yang berukuran sekitar setengah telapak tangan terbentuk di bawah buah. Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam kuali obat. Segel di tangannya berubah sekitar setengah jam kemudian dan nyala api di dalam kuali obat berkurang. Buah hijau tua di dalamnya telah menghilang. Sekelompok cairan putih krem yang memancarkan energi kehidupan menggantikannya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari kumpulan cairan itu. Dengan jentikan jarinya, nyala api membumbung tinggi dan cairan putih krem seukuran telapak tangan itu dengan cepat menyusut dengan dalam menghadapi suhu yang melonjak. Setelah ukuran berkurang, warnanya menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, itu hampir seperti mutiara putih. Xiao Yan tidak berhenti setelah melihat bahwa tidak ada skenario yang tidak terduga saat menyempurnakan buah hijau tua. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat lainnya bergegas dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Kekuatan spiritualnya benar-benar tersapu dan membungkus dengan kuat di sekitar setiap kekuatan obat yang ada di kuali obat. Dia mengerahkannya ke suhu berbeda yang dibutuhkan dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Kuali obat, yang telah berkembang teratur sampai titik ini, tiba-tiba meledak menjadi kilauan api yang kuat setelah penyempurnaan itu berlangsung selama 3 jam atau lebih. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekannya, pada akhirnya masih ada 3 jenis cairan obat yang menguap di bawah suhu yang melonjak. Karenanya, penyempurnaan ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat beberapa cairan obat yang tersisa di dalam kuali obat. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan semuanya sebelum tenggelam dalam pikirannya. Dia kembali fokus setelah mengingat alasan kegagalannya. Dia menyesuaikan kembali kondisinya ke kondisi yang paling optimal dan tidak ragu sedikit pun saat dia melambaikan tangannya. Banyak bahan obat di platform batu di sisinya segera dilemparkan kembali ke dalam kuali obat satu demi satu. Kali ini, Xiao Yan memberikan perhatian yang tidak biasa. Setiap aktivitas yang tidak biasa di dunia luar terlempar ke belakang pikirannya. Di bawah perhatian penuh Xiao Yan, banyak bayangan di tangannya mulai muncul saat mereka menari. Suhu nyala api di dalam kuali obat kadang-kadang tinggi dan rendah pada waktu lainnya sambil tetap di bawah kendalinya. Pikirannya sangat terfokus dalam upaya keduanya untuk menyempurnakan dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah hampir sehari semalam penyempurnaan, pil obat embrio, yang permukaannya tidak rata, akhirnya mulai terbentuk di dalam kuali obat. Setelah pembentukan pil obat embrionik ini, kekuatan hidup yang kaya mulai menyebar darinya. Xiao Yan menghirupnya saat kelelahan di antara alisnya perlahan memudar. Ini memang layak menjadi pil unik yang dapat meningkatkan umur seseorang. Bahkan di seluruh benua Douki, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang sangat langka. Lagi pula, kecuali seseorang benar-benar melatih Doukinya ke tingkat tertinggi, hidup setiap orang akan berakhir. Jika seseorang dapat melakukan terobosan selama periode waktu ini, umurnya akan sedikit diperpanjang. Namun, jika seseorang gagal menerobos, dia akan berakhir mati terlepas dari apakah dia seorang Dou Huang atau Dou Zong. Pada saat ini, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang akan mengungkapkan nilainya yang tidak terbatas. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada pil obat yang meningkatkan kekuatan. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan,
Pil obat embrio yang tidak rata mulai berangsur-angsur berputar dan halus di bawah pemanggangan api hijau giok yang lambat. Aroma obat yang kaya segera dipancarkan darinya. Apakah akhirnya aku akan berhasil? Sedikit kegembiraan muncul dalam hati Xiao Yan saat dia melihat pil obat berwarna putih krem yang perlahan berguling di dalam nyala api. Namun, dia tidak berani untuk rileks sedikit pun saat dia terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan yang dilakukan pil obat. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penghancuran pil, Xiao Yan benar-benar bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Xiao Yan mempertahankan kehati-hatian ini sampai kilau pada permukaan putih krem dari pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar dengan liar ke segala arah. Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini mengeluarkan suara dentang yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi seperti itu. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan pujian diam-diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit bergetar dari tabrakan itu. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan apa yang disebut iblis hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ini ditutupi dengan gambar-gambar dari semua jenis binatang ajaib yang mengaum, mungkin juga menjadi item yang disebut peringkat kuali surgawi. Suara dentang secara bertahap berkurang saat pil obat berwarna krem di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya intens yang menusuk mata. Pil panjang umur hijau tua ini memang luar biasa. Xiao Yan juga terkejut saat mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat saat dia mundur dan kekuatan isap menarik cahaya putih yang mencoba terbang secara acak ke segala arah dengan paksa ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil ke dalamnya. Pil obat perlahan menjadi tenang setelah dimasukkan ke dalam botol giok. Xiao Yan hanya tersenyum puas saat melihat ini. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Perbaikan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Xiao Yan menyimpan botol obat itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Kemudian sebelum akhirnya perlahan membukanya dan bergumam, "Aku sekali lagi merasakan penghalang kelas Dou Huang. Sepertinya aku akan segera membuat terobosan."